Sehingga biasanya tuh kalau udah lengah gitu Heeh, ya, heeh. lengah tuh di kayak udah di tahun-tahun terakhir tuh Heeh. Deg-degan. baru kacau gitu gini ya. Halo semuanya, jadi di sini udah ada Kak Nuri. Hai. Boleh dikenalin Kak Nuri di sini lagi Oke. belajar di mana dan dari departemen atau jurusan apa? Oke. Nama saya Nuri Sadida, saya dipanggil Nuri. Saya di Radboud ini ngambil PhD-nya di Departemen Communication and Media, dan di sini saya riset tentang polarisasi. Oke Kak. Boleh tahu nggak Kak, kenapa kok ngambil jurusan dan topik itu gitu? Mm-mm. Spesifik banget tentang Iya, polarisasi. oke. Jadi sebenarnya kalau PhD itu tuh kita bukan kayak ngambil jurusan gitu ya. Hmm, Jadi hmm, hmm. biasanya kalau ngambil PhD itu kita sudah punya ide, kita mau meneliti tentang apa. Jadi Oke, oke, dalam oke. hal ini misalnya saya tuh udah ada ide, oh saya tuh pengen meneliti tentang pengaruh perilaku bermedia sosial gitu terhadap Hmm, polarisasi. oke. Nah, kemudian dari situ saya terus kemudian mencari-cari profesor yang kira-kira bisa mensupervisi Hmm, topik ini hmm, 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 hmm. gitu. Nah, terus saya cari-cari ketemulah si profesor di Radboud sini. I Nah, see. si profesor itu adanya di Departemen Communication and Media. Jadi saya I see. masuklah I ke departemen see. ini. Walaupun saya sebenarnya dulu kuliahnya itu jurusannya di psikologi gitu. Oh, oke, oke, oke. Ya. Tapi kalau boleh tahu sedikit, kayak dari psikologi ke Mm-mm. communication and media ini Mm-mm. ada korelasinya nggak Kak ternyata? Mm-mm. Kayak ternyata Mm-mm. bisa disambungkan nggak? Iya, iya. Ini buat kalau misal ada orang yang dari jurusan psikologi nih, Iya, ternyata ha. punya ketertarikan ke situ juga. Iya, Nah, iya. gimana tuh ternyata nyambungin ya Kak? Ya sebenarnya ada banget ya, karena psikologi itu kan ilmu yang mempelajari perilaku Hmm, 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 gitu. hmm. Komunikasi itu kan juga perilaku Iya, iya berkomunikasi bener. gitu ya. Dan communication and media itu juga salah satu yang dipelajari itu kan perilaku menggunakan media gitu. Iya. Jadi ya di situ apa irisannya Hmm, 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 masuknya hmm. psikologi. Jadi di sini saya meneliti tentang perilaku bermedia itu ya juga dari sudut pandang si psikologinya atau dari Hmm, perilakunya gitu. oke, oke, oke. I see, I see. Eh, Terus kalau dari topik penelitian tadi tuh Ah, ah, ah. selama PhD ini Kak, berarti apa aja nih yang harus dikerjakan? Misal Ah, kayak ah, ah. biasanya kan kalau orang PhD harus ngerilis Mm-mm. berapa paper gitu kan Oke, heeh. dalam berapa tahun pelajarannya Iya, gitu. iya, Nah, iya. kalau Kak Nuri gimana? Iya, kalau jadi memang umumnya PhD itu ada kewajiban Mm-mm. untuk mempublikasikan penelitiannya dalam paper gitu ya. Nah, tapi kalau di Radboud itu terutama di departemen saya ya gitu sama supervisor saya, jadi kita berdasarkan kesepakatan sama supervisor juga. Jadi Oke. kalau supervisor itu mengatakan, oh kalau di Radboud tuh sebenarnya tidak berdasarkan jumlah publikasi, tapi Oh, oke. berdasarkan kualitas Oke. gitu. Jadi kalau misalnya ternyata, let's say ya misalnya nih ya, Hmm. ternyata oh paper saya yang sudah publish itu ada 5, itu kan udah banyak ya. Ya, ya. Tapi dianggap tidak berkualitas ya tetap Nggak bisa nggak dihitung. lulus Iya, juga iya, gitu, iya. nggak match juga gitu. I Tapi see. kalau misalnya saya cuman melakukan let's say 3 studi, kemudian saya mungkin berhasil publishnya cuma 2 studi, yang Mm-mm. satu mungkin cuma jadi chapter di disertasi, Mm-mm. tapi saya sudah dianggap berkualitas, ya udah Oke, jadi oke. udah dianggap oke I see, I gitu. see. Menarik ya, aku baru tahu Mm-mm. ternyata ada juga yang dihitung dari sisi kualitasnya. Maksudnya, Mm-mm, iya mm-mm. jelas memang kualitas penting, tapi Iya, biasanya juga ada syarat jumlah kan iya, gitu. iya. Nah kalau dari sisi kualitas ini, aku tuh pernah ngobrol juga sama PhD lain yang ada di Red Mm-mm. Dot. Mm-mm, mm-mm. Ya, itu beliau bilangnya kalau di Red Dot ini mereka nggak yang mengejar Q1 gitu, Iya, karena ha-ha. secara bare minimum itu sendiri udah masuk Q1 gitu kan. Mm-mm, Nah mm-mm. terus kalau kalau gitu aku jadinya penasaran kalau misalnya memang yang dinilai kualitasnya Mm-mm. apa tuh Kak yang jadi pertimbangan Nah, untuk kualitasnya itu ini? dia. Karena kan udah Q1 nih gitu Iya, kan. iya, iya. Apakah ada yang di atasnya lagi atau gimana gitu? Iya. Jadi memang kalau pertimbangan kualitas itu jadi sangat subjektif sekali ya gitu, Hmm. antar supervisor, antar profesor Hmm, gitu. hmm, hmm.
Makanya jadi ketika misalnya saya let's say mau publish ke sebuah paper gitu ya, sebuah jurnal maksud saya. Nah itu saya biasanya konsultasikan dulu nih ke supervisor saya. Saya ada target pengen masukin ke jurnal ini, Oke. atau jurnal A atau jurnal B gitu ya. Nanti si profesor itu tuh dia dengan pengalaman dan jam terbangnya, biasanya kan profesor itu dia sudah apa ya, entah itu jadi editor jurnal mana-mana aja, reviewer dari di jurnal mana-mana aja gitu. Jadi dia secara jam terbangnya sudah tahu mana nih kayak apa jurnal-jurnal mana yang bagus, dan kadang-kadang itu tidak melulu berdasarkan patokan Q1 kah, Q2 kah gitu. Jadi itu biasanya ya dari si expertise-nya atau dari jam terbangnya si supervisor gitu. I see. Jadi ya it's up to them. Okay. Mereka menilai si kualitas dari hasil studi kita, apa hasil paper kita sama si jurnal target kita tuh seperti apa, match atau enggak gitu. Oke. Basically ada penilaian tambahan lagi dari pihak supervisornya ya. Tapi kan tentunya kalau dalam PhD pasti ada progress meeting segala macam, jadi dipastikan ini kurang lebih sesuai sama standarnya mereka kan. Yes. Oke. Dari beberapa topik yang dikerjain nih Kak, boleh nggak di-spill satu aja abstraknya nih dari yang udah pernah dikerjain atau yang lagi dikerjain sekarang? Oke. Sebenarnya kalau abstrak saya bisa menjelaskan 3 studi saya dengan sangat singkat gitu ya. Jadi intinya gitu. Jadi maksudnya saya itu kan mengerjakan 3 studi nih di dalam PhD saya. Jadi ceritanya studi pertama itu saya berusaha melihat apakah ada faktor dari pengguna media sosial terpapar sama fake news dan misinformation terhadap terbentuknya polarisasi atau enggak. Gitu. Nah, di paper yang kedua itu saya mengekspand lagi, saya melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya polarisasi ketika menggunakan media sosial. Nah, dari studi 1 sama studi 2 itu saya kemudian sudah dapat hasil nih, ternyata ada faktor A, B, C, D, E gitu lah ya, yang mempengaruhi seseorang kenapa akhirnya terpolarisasi. Kemudian saya desainlah sebuah modul pelatihan literasi media sosial yang kemudian saya ujikan di studi 3. Apakah ketika saya ujikan ini, apakah itu bisa menurunkan tingkat polarisasi atau enggak? Wow, oke. Gitu. Ini aku nggak tahu ini bakal masuk atau video atau enggak. Cuma ini populasi yang diteliti boleh tahu nggak Kak, populasi mana? Apakah fokus ke Indonesia atau fokus di Indonesia? Ya, pengguna media sosial di Indonesia. Khususnya saya juga spesifiknya kayak nyari mereka juga yang cukup aktif dalam menggunakan media sosial untuk konten politik. Oke. Ya itu memang topik yang kita perluin banget sih. Yang saya rasa di Indonesia. Oke. Terus tadi kan udah dijelasin ya kenapa memutuskan ke sini ya, karena memang ada profesor yang topic of interest-nya di bidang fake news itu di Radboud ya. Ya, di bidang polarisasi, political communication gitulah. Polarisasi itu memang di Radboud. Itu tahu nggak Kak kira-kira kenapa kok Radboud nih yang kenapa match-nya ke Radboud gitu ya? Kenapa kok profesor ini atau topik ini berkembangnya itu di Radboud gitu? Sebenarnya sih kalau masalah sebenarnya ketika saya sudah punya proposal penelitian di awal itu sebelum dapat kampus gitu ya, saya mencari kan ke berbagai kampus lah gitu ya, kira-kira profesor-profesor mana saja yang mereka bisa mengsupervisi topik saya. Jadi pertama itu dari situ dulu. Jadi kemudian saya approach ke beberapa profesor itu, ke beberapa calon supervisor itu dari beberapa kampus. Dari sekian kampus itu ada juga sih beberapa kampus yang kemudian merespon dalam artian oh iya saya tertarik ingin mensupervisi topik ini. Maaf Kak, itu dengan proposal berarti yang udah ready ya berarti ya. Jadi saya bikin proposal. Saya kirim ke email ke supervisor ini, terus kemudian dari sejumlah tebar jaring gitulah ya, tebar jaring. Tapi juga tebar jaringnya juga nggak ngasal, dalam artian
saya udah ngelis tuh kira-kira profesor, supervisor, calon supervisor mana saja yang potensial yang Oke. bisa mensupervisi topik saya. Mhm. Let's say lah, misalnya saya propose 10 Iya. gitu ya. Mhm. Mhm. Saya lupa berapa persisnya yang tertarik gitu ya. Oke. Let's say 4 atau 5 lah Heeh, gitu. heeh, heeh. Gitu. Salah satunya Radboud kan. Oke, ya. Gitu. Mhm. Nah, kenapa akhirnya saya kecantol sama Radboud Mhm. gitu kan? Mhm. Sebenarnya waktu itu jadi dari Radboud itu ada namanya program pengembangan proposal di mana kita dikasih grant selama 2 bulan untuk bekerja mengembangkan proposal itu di Radboud. Oke, berarti Gitu. memang ada program semacam pelatihan Waktu Kakak itu bisa ada, dibilang. sebenarnya bukan pelatihan ya, tapi kayak ya program pengembangan proposal itu benar-benar saya sama si calon supervisor itu. Oke. Jadi dalam 2 bulan itu kita berusaha mengembangkan proposal itu sampai jadi proposal yang bagus. Mhm. Dan dalam 2 bulan itu kan kita jadi tahu ya kayak bagaimana sih cara kerjanya atau cara mensupervisinya supervisor. Supervisor itu jadi tahu juga bagaimana cara kerjanya si calon bimbingannya ini. Nah, dalam 2 bulan itu kita juga selain mengembangkan proposal, kita juga saling mengenali gitu ya cara kerja satu sama lain. Terus kemudian juga saya ngelihat di Radboud tuh kultur akademiknya tuh seperti ini, kebiasaan orang-orang tuh seperti ini. Turns out saya tuh seneng gitu. Oke. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk landing lah gitu ya di Radboud gitu. Oke. Berarti karena memang di Radboud ini ada program yang tadi ya, kayak semacam program orientasi berarti. Semacam itu sebenarnya. Jadi orientasi, bisa dibilang program orientasi iya, dibilang program seleksi iya juga, karena kan tadi itu ya. Jadi maksudnya dalam 2 bulan itu kita sebenarnya saling menilai. Jadi saya sebagai calon bimbingan menilai apakah saya bakal cocok kerja sampai 4 tahun ke depan sama si supervisor ini, dan supervisor pun juga menilai saya apakah cara kerjanya match apa enggak gitu sama ya kayak nyari jodoh gitu ya. Gitu. Dan ternyata selama 2 bulan itu merasa sama-sama cocok, terus ya udah dilanjutin. Tapi kalau misalnya let's say selama 2 bulan itu salah satu pihak itu merasa tidak cocok, itu feel free untuk tidak melanjutkan itu. Dan program itu cuma ada di Radboud Kak, yang setahu saya di Belanda iya. Sejauh ini ada di Radboud ya. Iya. Waktu Kak Nuri nyari itu adanya di Radboud aja. Dan khususnya di ini ya, Behavioral Science Institute ini gitu. Oke. Boleh tahu nggak Kak nama programnya apa yang tadi itu 2 bulan kerja apa ya? Programnya mungkin internalization program ya. Kayaknya budgetnya masuk ke internalization program. I see. Nah, tapi apakah kemudian sampai sekarang itu juga salah satu program internalization programnya itu masih sampai sekarang ada apa enggak? Saya belum begitu update lagi. Ya. I see. Gitu. Oke, itu menarik sih. Aku baru dengar ternyata ada kayak icip-icipnya dulu gitu ya, betul. buat karena ada beberapa teman dari Amsterdam, pokoknya dari beberapa kampus lain itu bilang kayaknya yang punya program itu cuma di Radboud, karena di kampus-kampus lain nggak ada yang kayak gitu. I see. Ya itu jadi bisa jadi pertimbangan juga ya. Misal ada yang pengen S3 gitu kan. Yes. Oke Kak. Iya. Terus tadi akhirnya setelah memutuskan ternyata cocok, memutuskan untuk landing gitu ya. Yes. Nah di sini tuh karena tadi udah ada pengalaman di internalization program, itu Kak Nuri jadinya langsung masuk jadi PhD tetap atau ada program lain Kak, ikut program lain untuk akhirnya bisa jadi PhD? Kalau mungkin orientasi gitu atau gimana? Kayak misal kan ada juga yang di sini PhD tapi sebagai staff, ada juga yang PhD tapi sebagai LPDP gitu. Nah kalau gitu. Kak Nuri gimana nih Kak? Ya jadi kalau di sini tuh pembagiannya sebenarnya lebih ke PhD internal sama eksternal. Yang disebut dengan internal itu yang dibiayai sama kampus. Jadi maksudnya gini, si kampus ini misalnya si profesor ya, si supervisor itu dia punya project, dia buka project yang itu ada grantnya. Jadi itu misalnya terus kemudian mereka mengumumkan vakansi gitu ya, ada PhD vakansi. Kemudian mereka yang keterima itu digaji dari grant itu. Itu yang disebut dengan PhD internal. Nah, mereka itu ada kewajiban mengajar, membimbing juga gitu ya. Jadi kayak dosen di Indonesia gitulah. Nah, kalau kayak PhD eksternal itu biasanya dibiayai risetnya itu entah sama pemberi beasiswa eksternal atau dari perusahaan eksternal. Intinya tuh dari luar kampus. Nah, itu kalau misalnya sudah ngejalanin yang 2 bulan itu, kemudian saya masuknya dari PhD eksternal sih, karena memang saya dapat
fundingnya atau dibiayai si riset saya itu dibiayainya sama eksternal dari Eksternal. eksternal kampus. Oke, dari LPDP. dari LPDP. Oke. Terus di sini Kak Nuri udah berjalan berapa tahun? Ya, ini sekarang aku tahun keempat. Tahun keempat. Itu tahun terakhir atau? Iya, hopefully tahun terakhir ya. Oke. Jadi memang kontrak PhD itu biasanya 4 tahun, standarnya 4 tahun. Oke. Gitu. Udah tahun keempat, terus boleh diceritain nggak Kak, dari selama 4 tahun ini riset itu berapa persen, dan kelas, kalau tetap ada kelas tuh berapa persen gitu? Oke. Jadi memang kalau PhD eksternal tadi saya sedikit agak mundur ya. Jadi kalau misalnya PhD internal tadi ada kewajiban untuk ngambil kelas, PhD eksternal tuh sebenarnya nggak ada kewajiban untuk ngambil kelas, nggak ada kewajiban untuk kuliah. Yeah. Tapi kemudian kalau misalnya kita mau ngambil kelas, feel free juga gitu. Jadi artinya ketika saya melihat, saya merasa ada kebutuhan, saya pengen mempertajam keilmuan atau metode menulis saya gitu, atau metode desain penelitian atau apa, itu saya akan ambil course itu. Nah kalau saya evaluasi sih, kalau ngambil course, saya ngambil course itu sekitar 6 so far. Kayaknya berarti mungkin sekitar 20% ya. Gitu. Nah sisanya itu lebih ke riset gitu. Jadi riset itu kalau saya tuh membaginya misalnya tahun pertama itu lebih ke pengembangan proposal dan menyusun ya kayak mungkin studi satunya gitu ya. Terus tahun kedua tuh lebih ke ambil data dan menyiapkan manuskrip untuk disubmit ke jurnal. Nah tahun ketiga itu saya menargetkannya itu lebih ke untuk mendiseminasikan hasil riset saya itu ke conference gitu. I see. Nah jadi tahun keempat ini juga ya hopefully sih kekejar ya, mudah-mudahan bisa finalisasi sampai disertasi gitu. Sampai disertasi dan publikasi selesai juga. Hopefully begitu, mudah-mudahan. I see. Terus ini kita mungkin keluar dikit dari profesi, karena kan di sini Kak Nuri juga selain bekerja sebagai PhD, Kak Nuri juga sebagai ibu ya Kak? Yes, correct. Itu kayak kadang-kadang tuh kalau misal sebagai seorang researcher, kadang-kadang keluarga itu bukan hal yang kayak lekat gitu loh, maksudnya kayak membagi waktunya gitu. Nah di sini Kak Nuri tuh gimana tuh Kak, kayak kalau bisa dibilang mungkin a day in life, tapi lebih ke sebenarnya gimana sih ngebagi waktunya gitu aja sih. Kalau saya tuh sebenarnya simple ya pembagiannya tuh, lebih ke kalau pagi itu saya biasanya prepare rumah tangga dulu, nyiapin anak sekolah, bikin sarapan apa segala macam, itu biasanya sampai 8:30. Nah itu kemudian saya dari 8:30 sampai sore ya kurang lebih jam 4 gitu tuh saya fokus ke riset. Terus abis itu saya ada bukan self reward ya, tapi lebih ke ngurusin diri sendiri, kayak misalnya saya nge-gym gitu. Hal yang itu kira-kira bisa mengenhance meningkatkan well-being kita juga gitu. Me time bisa dibilang. Me time ya, atau belanja atau apalah gitu. Nah itu, tapi misalnya kayak nge-gym itu kan sebenarnya suatu hal yang menurut saya itu wajib juga. Maksudnya artinya untuk mereduce stres untuk tetap jaga kesehatan juga, tetap ya segala macam, intinya sebenarnya kayak olahraga tuh menjadi part yang memang tuh tidak bisa lepas dari seperti saya mengurus keluarga gitu. Nah habis dari situ baru saya kembali lagi ngurus keluarga, jadi kurang lebih pembagiannya dalam sehari seperti itu. Oke, berarti saya bilang ya pekerjaan ini sejauh ini porsi untuk keluarga dan porsi untuk diri sendirinya masih ada. Kalau saya ya nggak tahu kalau PhD yang lain yang mungkin lebih nge-lab banget gitu misalnya kayak gitu. Ini kan dari perspektif aja, dari berbagai macam pihak. Oke Kak. Oke deh, terus kalau selama 4 tahun ini ada nggak Kak yang Kak Nuri rasa kayaknya ini perlu dibuat diwanti-wanti gitu ke orang yang kayaknya nanti mau masuk gitu, kira-kira apa yang paling menantang gitu? Jadi kalau PhD itu tidak seperti anak yang student ya, master atau bachelor itu yang sudah jelas jadwalnya. Jadi sudah jelas day to day-nya, belajarnya apa, kurikulumnya apa, SKS-nya berapa setiap semester dan segala macam. PhD itu benar-benar feel bebas banget. Si PhD itu dia mau ngapain day to day-nya itu terserah dia. Dia mau berhasil dalam 1 tahun atau dalam sehari itu sebenarnya semua terserah, dan itu kadang-kadang melenakan.
Oke, ya. Kadang-kadang melenakan, banyak sekali PhD yang merasa wah ini gue nggak dikejar-kejar nih atau udah bebas gitu sebagai student gitu, sehingga biasanya tuh kalau udah lengah gitu ya, lengah tuh di kayak udah di tahun-tahun terakhir tuh baru Deg-degan. baru kacau gitu gini ya apa, baru cemas lah gitu. Jadi itu yang perlu diwaspadai sih ya gitu. Oke, Jadi oke. memang PhD itu harus punya inisiatif, harus bisa independen gitu, harus tahu kapan nih ini melenakan gitu lah ya. Iya, iya. Jadi harus disiplin juga, benar-benar harus bisa mengorganisir diri sendiri. Nah itu juga sebenarnya saya sedikit banyak juga nggak bagus-bagus amat sih dalam hal itu ya, terutama time management gitu ya, time management gitu, terutama karena biasanya masih lengah itu ya, maksudnya masih merasa oh masih panjang waktu gue gitu. Jadi tahun kedua, tahun ketiga itu masih banyak terlibat entah itu di organisasi gitu ya, atau ya macam-macam lah gitu, main gitu. Oke, berarti bisa dibilang ya sebenarnya positifnya itu karena tadi meskipun PhD bekerja tapi tetap ada waktu buat keluarga, ada waktu buat diri sendiri. Tapi di satu sisi itu juga jadi tantangan juga. Iya. Karena bisa jadi kita malah kehilangan self control nih gitu Iya, kan. kalau nggak ada kewajiban ya, karena memang nggak ada kewajiban yang kayak misalnya tadi aku bilang, oh nggak harus kuliah. Mungkin beda kalau misalnya aku PhD internal ya, PhD internal kan mungkin wajib ya, ada kuliah wajib, ya ada kuliah wajib, ada mesti ngajar, ada bimbing gitu. Itu mungkin bisa jadi tidak selengah Oke, iya. SD eksternal. Iya, betul. Oke. Gitu. Tapi berarti kayak meskipun tadi jadwalnya dibebaskan, Yes. tapi tiap minggu tetap ada progress meeting ya? Atau gimana? Kalau tuh, aku Kak? ada. Tiap minggu ya? Kalau dia? aku ada. Asik. Itu yang akhirnya bisa mengontrol saya. Iya. Itu yang keep track ya. Kalau supervisornya juga bebas gitu ya, maksudnya ada kan ada beberapa PhD yang supervisornya itu juga nggak ngejar-ngejar gitu, karena nggak dikejar-kejar saya juga ngajar juga gitu. Jadi syukurnya antara saya sama supervisor itu bisa saling mengejar sih. Oke. Untungnya pace-nya pas nih. Iya, gitu. gitu. Oke. Terakhir nih Kak, ini pertanyaan buat Kak Nuri untuk PPI gitu. Kira-kira ada nggak aspirasi dari Kak Nuri sebagai orang yang berprofesi di Nijmegen yang kira-kira bisa kita bisa jadi masukan untuk kita dari PPI Nijmegen gitu, yang bisa kita bantu atau yang dirasa ini kayaknya perlu deh untuk bisa ngasih dampak gitu misal. Sebenarnya cukup common ya bahwa orang-orang tuh berpikir bahwa PPI itu adalah tempatnya student, maksudnya student tuh master ya, master dan bachelor. Biasanya PhD tuh nggak terlalu involved gitu. Nah sebenarnya ada peluang sih ya di situ sebenarnya, kalau PPI itu bisa merangkul PhD gitu dan bisa memahami kira-kira sebenarnya kebutuhannya PhD sama PPI itu apa. Ya biasanya sih kebutuhannya PhD sama PPI biasanya ngumpul gitu ya. Oh, I see. Oke. Gitu. Terus ya sih paling seputar itu ya. Oke. Atau mungkin diseminasi hasil risetnya, misalnya mereka share hasil penelitiannya gitu. Mungkin PPI juga bisa tuh memfasilitasi, misalnya ngadain kolokium. Nggak sampai kolokium banget gitu ya, mungkin lebih ke misalnya PhD sharing hasil riset mereka, atau misalnya PhD yang mau defense, mau mock defense gak gitu, latihan mock defense gitu. Oke, yeah. Bisa juga sih kayak gitu. Oke deh. Oke Kak. Ya itu dari podcast kali ini. Thank you Kak Nuri udah nyempetin waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you sharing-sharingnya. Aku juga berharap semoga ini bisa jadi informasi untuk teman-teman di Indonesia yang mempertimbangkan untuk pengen misal belajar di Radboud atau belajar di Nijmegen. Semoga ini bisa ngebantu juga. Thank you Kak. Sama-sama. Ya, sampai nanti kita kerjasama selanjutnya di PPI Nijmegen. Oke, ditunggu. Thank you Kak. Thank you.